Sambil duduk kita salam olahraga. Olahraga. Dengan Bang Arif Kurniawan. Yep. Bang Arif, ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal MotoGP nih Bang Arif, boleh ya? Boleh dong, boleh. Nah ini jadi Tapi rapi banget kita itu. iya dong, kita mau siaran Formula E. Nah Bang, ini soal MotoGP ini, gua sempet punya pikiran Quartararo nih kayaknya bakal melejit nih waktu dia di peringkat atas nih waktu Marquez nggak ada tuh. Tiba-tiba malah nggak bagus ya mainnya ya. Tiba-tiba Brad Binder muncul. Ya. Peta persaingannya gimana MotoGP ini? Apa bakal ngacak terus nih sampai selesai gimana Bang? Ya, memang sebenarnya kalau bicara Brad Binder dan KTM apa ya, bukan sesuatu yang aneh kalau mereka akhirnya berhasil. KTM kan udah investasi banyak ya dari tahun, ya memang mereka kali pertama di MotoGP itu tahun 2017, tapi mereka udah melakukan riset, tes segala macam udah lama. Karena gini, KTM itu sebenarnya raja motor dua roda. Jadi kalau maksudnya balapan dua roda itu kan bukan cuma MotoGP ya, ada motocross, ada rallycross, ada apa lagi, Moto2, Moto3 gitu ya. Itu KTM juara di itu, ikut Dakar juga juara gitu. Juara juga Cuma mereka penasaran di MotoGP. Kita ini rajanya udah ratusan gelar juara dunia loh. KTM tuh ratusan gelar juara dunia di mana? Di ajang itu. Cuma kok ini belum dapat nih satu nih, MotoGP gitu kan. Selain Invest lah mereka itu dari tahun 2017 tampil, tes dan akhirnya memang mereka sebenarnya belum dapat pembalap terbaik dalam artian kayak kalau kita bicara pembalap terbaik di era ini kan Marc Marquez. Mereka belum, atau sebelumnya deh, tapi mereka mendapat pembalap kejutan nih. Di Brad Binder. Kenapa Brad Binder? Karena mereka sebenarnya Brad Binder bagus. Tahun lalu nyaris jadi juara Moto2 sebelum akhirnya kalah dari Alex Marquez. Tapi mental juaranya Brad Binder tuh top karena dia misalnya nih pernah start dari posisi terakhir dan menang di kelas Moto3. Jadi emang kalau bicara kualitas memang bagus anak emang itu bagus. ya. Tapi kan ini kan dia perdana di MotoGP dari Moto2 rookie ya. Tahun rookie. Rookie ya. Tiba-tiba sempet naik podium teratas ini. Iya, itu sebenarnya nggak Karena yang lainnya gara-gara Marquez nggak ada jadi pada jelek. Nggak. Jadi gini, KTM itu ya tadi invest sudah lama, uang boleh dibilang banyak. Gini, KTM itu kan motor Austria. Sponsor mereka juga kuat dari Austria, Red Bull. Dan mereka punya sirkuit lagi kan, Red Bull Ring. Jadi mau tes waktu itu tes seberapa banyak pun mereka itu diizinkan, apalagi mereka kan masih dapat konsesi nih ya. Sampai sebelum menang kemarin masih dapat konsesi, tapi setelah menang otomatis konsesi itu gini, mesin boleh 9 dalam semusim. Sekarang dengan setelah menang ya otomatis konsesi itu hilang. Sementara yang lain tuh hanya boleh pakai 7 mesin dalam semusim. Nah ini KTM ini yang membanggakan juga mereka itu, kalau bahasa kita nih, benar-benar cinta produk nasional Austria. Bayangkan, Austria. sponsor Austria, mesin Austria. Mereka tidak seperti kebanyakan dia pakai misalnya suspensi juga Austria. Memang pembalap aja Austria lagi kekurangan, jadi mereka nggak Afrika Selatan ya? Ya mereka bukan cuma Afrika Selatan, mereka pakai kan satu Brad Binder dari Afrika Selatan. Ada juga Paul Espargaro dari Spanyol. Ada juga di Tecroa itu kan ada Iker Lecuona juga dari Spanyol, dan ada Miguel Oliveira juga dari Portugal. Jadi mereka nggak semua pakai Austria, tapi paling nggak motor dan ininya dan jeroannya itu jeroan motor maksudnya ada semua suspensi itu produk nasional Austria. Itu yang membuat mereka bangganya luar biasa. Berarti di nextnya nih kan Brno kemarin ya? Di Austria nih minggu ini di Australia. balapan kandang mereka. Karena mereka tes habis-habisan juga di situ. Jadi memang belum sempurna motor ini, tapi ya oke lah, udah. Berarti nanti kemungkinan Brad Binder ini bakal bicara banyak lagi ya di enggak, tergantung sirkuit. Jadi Austria ini kan sirkuit yang butuh power bagus. Ducati sejak comeback ke MotoGP, ke kalender MotoGP,
Ducati belum terkalahkan di sini. Cuma sekarang Ducati kan lagi sampai 3 seri kemarin, kan lagi melempem nih, ya kan, ya kan. Dua seri di Jerez, ya kan, satu di Brno, di Jerez di Spanyol, satu Brno di CSK atau di Ceko, itu kan melempem. Nah, tanda tanya nih, question mark nih Ducati, bisa nggak mereka mempertahankan status tidak terkalahkan di Red Bull Ring minggu ini ya. Minggu ini. Nah, gitu. Ngomong-ngomong Bang, Quartararo kenapa sih? Nah, ya Quartararo kemarin kan nggak nyangka, ternyata ban dia nggak bisa manage ban atau menghemat ban. Dia nggak nyangka tuh kemarin di Brno, karena emang sirkuitnya tuh kan sangat challenging ya. Kalau kita lihat Brno tuh sangat teknikal. Kalau sangat biasa di sirkuit-sirkuit yang sangat teknikal itu kompleks masalahnya, terutama ban ya. Dan itu kemarin dirasakan oleh Quartararo. Suhu sebenarnya sama aja, lebih panas bahkan dari yang di Spanyol ya, tapi karena di Jerez itu ban tidak terlalu aspalnya tidak terlalu abrasif terhadap ban, tidak seabrasif di Brno, maka si Quartararo kewalahan, karena yang lain dia masih bisa handle. Cuma emang kemarin di bannya aja dia nggak bisa masalah di ban ya. Masalah di ban. Berarti dia mungkin bakal mencoba menemukan permainan terbaiknya lagi ya di kalau di Red Bull Ring, Yamaha itu kan bukan motor yang powerful. Nah, jadi malah mungkin ya kalau Ducati membaik, bisa jadi Ducati yang comeback nih. Comeback ini kan nggak pernah menang nih, podium juga susah gitu ya, kecuali Dovizioso di Jerez ya. Tapi secara keseluruhan di Jerez yang pertama gitu, secara keseluruhan susah nih si Ducati saat ini. Tapi kita belum tahu deh kalau benar-benar mereka bisa menyapu bersih podium di Red Bull Ring, maka mereka bisa comeback, karena memang Red Bull Ring ini sirkuitnya Ducati ya. Ini banyak lagi. Satu lagi pertanyaan nih. Ini kan postingan gue kan tentang MotoGP ada beberapa ya. Banyak yang sedih waktu Marc Marquez kecelakaan dan dia sekarang cedera, belum bisa ngelanjutin ke balapan lagi. Tapi lo Bang, di komentar-komentar ini ada yang ngomen-ngomen kayak gini, gue bersyukur Marc Marquez jatuh katanya. Ada lagi yang mampus lu, dulunya songong sih. Terus ada yang bilang syukurin, jangan sampai lu terusin juara. Banyak yang benci juga ya ternyata Marc Marquez. Ya itu saya bisa paham, karena gini, Marc Marquez itu kan kalau dia jadi juara tahun ini dia menyamai 7 gelar juara di kelas utama ya, itu Valentino Rossi. Bagaimanapun peruntuh dominasi, bukan peruntuh sih sebenarnya, ketika Rossi pudar, Rossi saat ini kan sudah ya masih bisa memberikan perlawanan, tapi untuk jadi juara dunia sulit ya. Artinya ketika Rossi, mega bintang sekelas Rossi itu ini hadir calon mega bintang baru Marc Marquez. Walaupun sebenarnya sekarang Marquez juga mendapat tantangan dari Quartararo, Brad Binder, dan mungkin nanti kalau dapat motor yang bagus Iker Lecuona juga bagus gitu kan. Jadi sebenarnya kebanyakan yang saya perhatikan itu memang penggemar Valentino Rossi sih yang begitu. Tapi ini wajar lah di mana-mana, wajar misalnya. Jadi yang postingan ini nanti kalau misalnya ada yang bilang iya tuh Marc Marquez biarin ini berarti lo penggemarnya Rossi nih. Bisa jadi dulu ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi yang netral, yang pengen kejuaraan ini variasi ada. Jangan Marquez mulu dong. Ya ini kan ada bintang baru nih. Dua malah sekarang kan. Iya. Satu Quartararo, satu Brad Binder. Ya bikin rame aja musim ini. Rame akan rame memang kalau misalnya Marquez sembuh dan tampil prima gitu. Bukan sembuh. Belum prima. Kalau sembuh prima, Marquez akan very very dangerous. Tapi emang kemarin tuh salah dokternya ya? Enggak lah, itu ada yang bilang gitu. Enggak. Kecelakaan bisa terjadi menimpa siapapun, dan pembalap yang biasanya kalau insiden seperti itu emang nggak akan bisa membuat pembalap tampil prima. Apalagi Marquez juga disinyalir mengalami insiden di rumahnya. Jadi ya nggak bisa diapa-apain. Memang mungkin dia belum boleh balapan, karena balapan ini kan olahraga tangan juga ya, bukan cuma tangan. Jadi kalau tangan yang cedera ya sudah. Karena olahraga tangan nih, bukan olahraga bukan cuma melulu dengkul. Kalau belok kan pakai dengkul. Gas rem tuh pakai tangan gitu kan. Jadi kalau tangan istilahnya
tangannya cedera, ya sudah. Sudah, gitu. ya. Karena balapan ini benar-benar olahraga tangan. Benar. Salah satunya ya gitu. Jadi ini bakal makin seru lagi ya MotoGP ya, karena di Austria nanti bakal banyak. Kalau muncul saya sih berharap pembalap Ducati baru, memberikan perlawanan. Karena memang treknya dia nih Ducati. ya. Nah, treknya Ducati. Kalau Ducati bisa Dovizioso, bisa Johan Zarco yang kemarin bagus ya. Pokoknya saya sih berharap kalau mau dianggap seru musim ini, Yamaha udah menang di Jerez. Terus kemarin KTM. Nah kalau di seri keempat ini Ducati menang, seru deh. Gitu. Kan artinya apa? Justru kita belum melihat Honda sebagai tim juara Nah, loh, yang Honda. menang. Kan kebetulan Honda tuh sangat tergantung pada Marquez. Ketika Marqueznya kayak gini, ya udah kemarin Iya bener. Honda benar-benar melempem, bayangin aja. Nah, logikanya. Alex Marquez juara Moto2 kan. Moto2. Dia masuk ke tim juara dunia. Juara ketemu juara, logikanya kan Harusnya lebih bagus, kompetitif ya. Tapi kenapa dia melempem malah KTM yang bagus gitu kan. Iya, malah KTM dan ya. rookie juga kan, walaupun juga harus. dan dia runner up-nya Alex Marquez di Moto2 Harusnya kan. lebih bagus Alex ini ya. Mestinya, tapi kan dia itu MotoGP kan bukan matematika. Iya, benar. Ya kan, kalau matematika udah juara kelas gitu. Ya pasti lah udah. Oke, terima kasih Bung Arif Kurniawan. Sama-sama. Mantap.